Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani yang saya hormati, para Wakil Menteri, para Dirjen, dan seluruh jajaran Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, saya ingin memberikan dukungan penuh saya terhadap efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo secara keseluruhan. Kita tahu bahwa efisiensi ini adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh setiap pemerintahan termasuk di Indonesia. Dari presiden satu ke presiden lainnya, selalu efisiensi itu dilakukan. Tentunya kepentingannya adalah untuk mempertajam program-program prioritas dan sekaligus meningkatkan manfaat dari program-program itu secara langsung ke masyarakat. Hanya saja dalam konteks ini saya ingin sedikit reminding lah Bu Menteri dan pemerintah secara keseluruhan agar sejumlah mungkin ekses-ekses ataupun resiko-resiko entah besar entah kecil yang muncul itu bisa dimitigasi. Nah, sehingga saya juga ingin menyarankan kepada pemerintah secara keseluruhan agar komunikasi politiknya itu bisa lebih baik sehingga masyarakat tidak salah paham. Karena tujuan efisiensi ini sangat baik untuk kepentingan masyarakat semua sehingga semuanya juga harus paham bahwa memang efisiensi ini sesuatu yang perlu kita lakukan bukan semata karena pertimbangan dari sisi fiskal, tapi juga peningkatan kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang kedua, um, saya juga ingin memberikan sedikit catatan khusus yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Ini luar biasa karena efisiensinya hampir mencapai 9 triliun. Saya kira ini patut kita apresiasi. Hanya kita ingatkan agar nanti jangan sampai mengganggu efektivitasnya, terutama dalam hal pengawasan, terus kemudian digitalisasi pajak dan juga kepatuhan pajak. Kita juga ingin agar prioritas sektor-sektor strategis yang sudah menjadi rencana di Kementerian Keuangan juga bisa tetap berjalan secara baik dan juga kemungkinan resiko-resiko kebocoran seperti misalnya tax avoidance, misalnya kalau pengawasannya jadi agak melemah gara-gara efisiensi. Nah, menurut saya ini harus dilihat betul. Nah, dan terakhir juga terkait dengan masalah SDM dan sistem IT-nya, karena ini menjadi salah satu tumpuan kita dalam rangka mendorong agar penerimaan negara maupun baik pajak maupun PNBP juga bisa tetap sesuai dengan target. Nah, yang terakhir Bu Menteri, ini kalau lihat grafiknya Bu Menteri soal efisiensi ini agak menarik karena kalau saya lihat satu saja misalnya dari total belanja di birokrasi itu 2019 kan sekitar 2,6 triliun tuh. Terus kemudian 2025 2, triliun. Saya melihat ini jadi benchmarknya awalnya mungkin 2019, jadi angkanya segitu kan. Terus kemudian sekarang Ibu bisa efisiensikan sampai 967 triliun. Saya tidak tahu misalnya nanti hasil dari efisiensi tahun ini seperti apa, tapi kalau misalnya di Kementerian Keuangan bisa bagus dan mungkin juga di kementerian-kementerian lain bisa bagus dengan efisiensi yang dilakukan, ini artinya kan efisiensi tahun 2025 bisa menjadi benchmark ya sudah. Kalau misalnya belanja birokrasi di Kementerian Keuangan ya kurang lebih more or less 1T kira-kira gitu. Nah, ini kalau kedepannya bisa kita lakukan itu sehingga dari sisi fiskalnya program-program pembangunan itu bisa digenjot secara lebih baik. Saya kira itu beberapa catatan saya, Pak Ketua. Sekali lagi saya ingin memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Keuangan, Bu Menteri dan seluruh jajaran dan juga pemerintah pada umumnya. Percayalah bahwa insya Allah dengan niat baik, dengan political will yang baik, efisiensi yang kita lakukan ini akan benar-benar bermanfaat untuk rakyat kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permintaan khusus dari Pak Khalid, mau bicara singkat padat, jangan mengulang Pak ya. Tidak mengulang Pak Pimpinan. Terima kasih Pimpinan diberikan kesempatan. Bu Menteri yang kami hormati dan spesial buat Pak Anggito, selamat atas pengukuhan guru besarnya. Saya kira pemaparan dari Bu Menteri sudah sangat baik dan sesuai dengan impres. Cuma ada satu hal yang ingin kami pertajam, yaitu mengenai belanja pegawai. Belanja pegawai ini kami harapkan ini juga termasuk untuk pegawai kontrak atau honorer. Karena banyak juga masukan, aspirasi dari masyarakat bahwa mereka ketika masih terikat dengan kontrak, mereka tetap bisa bekerja
dan mendapatkan haknya. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya titip kepada Bu Menkyu bahwa kita tetap memiliki tugas konstitusional. Kami harapkan efisiensi ini juga tetap dengan koridor konstitusional 20% APBN untuk pendidikan. Insya Allah kita semua mendukung efisiensi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada banyak pertanyaan, Bu. Tapi ini pertanyaannya menurut ukuran saya tidak sebanyak biasanya. Jadi mudah-mudahan ini Ibu Menteri bisa menjawab dengan cepat dan kita langsung ke kesimpulan. Terima kasih pimpinan dan para anggota yang telah menyampaikan. Saya sangat cepat. Efisiensi memang tujuannya untuk makin mempertajam tujuan Astacita. Kami juga menyetujui tadi bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, outcome, dan target. Kita juga akan fokus kepada hal itu. Kami juga menyetujui bahwa dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga Ibu. Jadi kalau 2026 kan belum kita mulai nyusunannya atau sedang dalam pemikiran sangat awal. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan, dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk berbagai belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali. Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi. Kita nanti pasti akan melakukan inventarisasi dari seluruh kementerian lembaga sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi tersebut. Saya rasa itu Bapak, jadi kami terus melakukan, terus juga tadi diingatkan Pak Khalid untuk 20% sesuai konstitusi, pasti kita juga akan jaga, jadi sesudah semua dari kementerian lembaga tadi kami kumpulkan, kita nanti akan memilah lagi supaya kemudian penggunaan dari efisiensi ini maupun kemudian compliance atau kepatuhan terhadap konstitusi tetap akan kita jaga. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya. Saya rasa spiritnya adalah benar-benar membangun sebuah budaya baru di dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Keuangan. Kita masuk kepada tahapan berikutnya yaitu kesimpulan. Rancangan kesimpulan dulu. Saya bacakan. Rancangan kesimpulan Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan masa sidang 2 tahun 2024-2025 hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan tentang rencana efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. 2. Komisi 11 DPR RI menyetujui efisiensi belanja Menteri Keuangan dalam APBN tahun anggaran 2025 sebesar 8.991.815.007.000 rupiah dengan rincian dalam box yaitu nomor urut, program, pagu, dan efisiensi serta alokasi setelah efisiensi dalam rupiah. Semua catatan ini menjadi bagian penting di dalam rapat ini yang tidak saya bacakan satu persatu, tetapi secara program itu menyangkut ada 5, yaitu kebijakan fiskal,
kemudian pengelolaan penerimaan negara, 3. pengelolaan belanja negara, 4. pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, 5. dukungan manajemen. Secara total, pagu awalnya adalah 53 triliun 195 miliar 389 juta 273 ribu, dikurangi efisiensi yang tadi sudah disampaikan menjadi 44 triliun 203 miliar 574 juta 266 ribu rupiah. 3. Tujuan efisiensi anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025 adalah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kerja, sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu sehingga menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja. 4. Kementerian Keuangan dalam melakukan efisiensi anggaran telah mempertimbangkan dan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi program tertentu sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi mandatori kelembagaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 5. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI paling lama 7 hari kerja. Saya tawarkan kepada anggota dengan rancangan kesimpulan ini. Setuju? Setuju semua ya? Saya sampai tawarkan kepada Ibu Menteri. Bagaimana Bu? Saya sih senang Pak kalau belanja Menteri Keuangan, tapi itu belanja Kementerian Keuangan Pak. Jadi poin 1 penjelasan dari Menteri Keuangan tentang rencana efisiensi belanja dari nomor 2 ya, Kementerian Keuangan. Ya itu saja Pak. Terus mungkin sedikit tadi yang efisiensi barang waktu dan mungkin barang milik negara juga Pak, karena kan kita efisiensinya termasuk space, tenaga, biaya, waktu, dan barang milik negara. Sumber daya itu termasuk barang milik negara. Barang milik negara dan barang milik negara. Karena tadi belanjanya Kementerian Keuangan, jadi jadinya barangnya milik negara Pak. Iya, kalau enggak milik saya Pak. Barang milik. Demikian Bapak. Terima kasih, ini semuanya sesuai Pak. Setuju Bu ya? Setuju. Oke. Kita setujui kesimpulan rapat tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selesai sudah rapat kita membahas efisiensi Kementerian Keuangan di tahun anggaran 2025 sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Sebelum rapat saya tutup, silakan Bu Menteri untuk menyelesaikan kalimat penutup. Pimpinan dan Komisi 11, para anggota yang kami hormati, terima kasih atas dukungan terhadap langkah efisiensi yang kami lakukan sesuai dengan Inpres nomor 1 2025. Tentu dukungan dari Komisi 11 dan tentu tadi juga berbagai masukan serta berbagai permintaan agar Kementerian Keuangan tetap menjaga dan memonitor secara baik langkah-langkah ini akan menjadi bekal bagi kami untuk menjalankan efisiensi. Terima kasih pimpinan atas seluruh dukungan dan juga persetujuan atas rapat sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah dan permintaan maaf apabila ada kalimat dan perkataan yang kurang berkenan, saya akhiri rapat ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.